Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkanlah kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Perkenalkan, nama saya Fauzi Ali Farhi. Saya Banzar Mudi dari kelompok 4 FPGAC. Kenalkan, sebelumnya saya Imam Pratama Setiadi. Perkenalkan, nama saya Irfan Harlim. dan perkenalkan nama saya Muhammad Fikri. Halo teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan proyek implementasi operasi mixing tank menggunakan pemrograman PHDL. Mata kuliah pemrograman FPGA. Marilah kita sama-sama memperhatikan. Ada 3 topik pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada teori, dan yang ketiga ada perancangan, serta yang terakhir ada simulasi. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pendahuluan tugas akhir kami. Tugas akhir kami yaitu membuat logika pemrograman untuk mixing tank menggunakan VHDL code dan board FPGA. Pertama-tama terdapat latar belakang, yaitu dari tugas akhir kami, yaitu dalam sebuah industri tentu terdapat beberapa tahap proses pengolahan. Di antaranya adalah proses pencampuran atau biasa disebut mixing, yang mana dalam sebuah industri tentu sangat membutuhkan sebuah alat mixing untuk mencampurkan bahan-bahan sebelum diproses lebih lanjut untuk menjadi sebuah produk. Yang melatar belakangi kami membuat tugas akhir ini adalah terkadang proses pengoperasian dari alat mixing atau mixer pada industri-industri kebanyakan masih secara konvensional, sehingga sangat menyulitkan operator pada saat mengoperasikannya dan sangat tidak efisien. Berikut adalah peta mengenai dasar-dasar pikiran dari tugas kami. Yang pertama terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang sebuah sistem mixing tank. Yang kedua, bagaimana merancang sistem pengaturan menggunakan flow switch. Yang ketiga, bagaimana merancang coding program pada Spartan 3E. Selanjutnya terdapat tujuan, yaitu yang pertama merancang sebuah sistem mixing tank untuk menggunakan Spartan 3E. Yang kedua, merancang sistem pengaturan menggunakan flow switch. Dan yang ketiga, merancang coding program pada Spartan 3E menggunakan VHDL code. Dan yang terakhir terdapat manfaat, yaitu yang pertama bagi mahasiswa tentunya menjadi pembelajaran terhadap cara kerja FPGA terutama Xilinx Spartan 3E. Yang kedua bagi dunia industri memudahkan melakukan pencampuran bahan-bahan secara efektif dan efisien dengan otomatisasi. Selanjutnya adalah gambaran singkat mengenai alat dan proses mixing itu sendiri. Mixer merupakan salah satu alat pencampur dalam sistem emulsi sehingga menghasilkan suatu dispersi yang seragam atau homogen. Dalam mixer terdapat 2 jenis, yaitu dengan 1 propeller dan 2 propeller. Berdasarkan jumlah propellernya itu akan menentukan penggunaan untuk diaplikasikan pada dunia industri. Bisa dilihat pada gambar, terdapat 2 gambar, yaitu gambar yang kiri adalah gambar tabung atau gambaran umum mengenai mixing tank, yaitu tabung yang cukup besar, kemudian terdapat propeller untuk melakukan pengadukan. Dan yang satu lagi ini adalah gambar dari propeller itu sendiri atau baling-baling. Selanjutnya, mixer dengan 1 propeller adalah mixer yang biasa digunakan untuk melakukan pencampuran dengan bahan yang memiliki viskositas rendah. Sedangkan mixer dengan 2 propeller umumnya digunakan untuk melakukan pencampuran dengan bahan yang memiliki viskositas tinggi, yang mana artinya kekentalannya lebih padat. Hal ini karena 1 propeller tidak mampu mensirkulasikan keseluruhan massa dari alat pencampur dan emulsi, sehingga ketinggian emulsi bervariasi dari waktu ke waktu. Lalu ada tujuan dari mixing tank,
adalah melakukan pencampuran yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksamaan kondisi, suhu, atau sifat lain yang terdapat dalam suatu bahan. Operasi pengadukan memang hanyalah salah satu cara untuk melakukan operasi pencampuran, karena pencampuran fase air merupakan hal yang cukup penting dalam berbagai proses kimia. Dan yang satu lagi ini adalah gambar dari propeller itu sendiri atau baling-baling. Selanjutnya, mixer dengan satu propeller adalah mixer yang biasa digunakan untuk melakukan pencampuran dengan bahan yang memiliki viskositas rendah. Sedangkan mixer dengan dua propeller umumnya digunakan untuk melakukan pencampuran dengan bahan yang memiliki viskositas tinggi, yang mana artinya kekentalannya lebih padat. Hal ini karena satu propeller tidak mampu mensirkulasikan keseluruhan massa dari alat pencampur dan emulsi, sehingga ketinggian emulsi bervariasi dari waktu ke waktu. Lalu ada tujuan dari mixing tank adalah melakukan pencampuran yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksamaan kondisi, suhu, atau sifat lain yang terdapat dalam suatu bahan. Operasi pengadukan memang hanyalah salah satu cara untuk melakukan operasi pencampuran, karena pencampuran fase air merupakan hal yang cukup penting dalam berbagai proses kimia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen yang ada pada mixing tank. Push button switch merupakan saklar sederhana yang fungsinya untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik dengan sistem kerja yaitu ditekan. Sedangkan fungsinya pada mixing tank ini atau program kelompok kami yaitu untuk mengaktifkan atau menonaktifkan komponen-komponen yang berfungsi untuk menjalankan proses mixing. Contohnya, untuk mengalirkan air, maka push button ditekan agar solenoid 1 itu terbuka. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang flow switch. Flow switch itu merupakan suatu sensor yang terdiri dari tangkai pelampung dan bola pelampung. Bola pelampung naik dan turun berdasarkan air yang mencapai seluruh permukaan bola pelampung itu sendiri. Pada tangkai pelampung, flow switch terdapat dua saklar bulu dan di dalam bola pelampung itu terdapat magnetnya. Saklar bulu akan terhubung di saat bola pelampung tersebut mendekati saklar bulu, yaitu pada saat air itu mencapai seluruh permukaan bola pelampung. Di saat bola pelampung bergerak menjauhi saklar bulu, maka keadaan saklar bulu tersebut tidak terhubung. Artinya, air belum mencapai seluruh permukaan bola pelampung. Fungsi LED berfungsi sebagai memberi indikator pada tombol switch pada saat tombol digunakan atau ditekan untuk mengetahui apakah switch masih dioperasikan atau tidak. Solenoid valve berfungsi pada mixing tank yaitu untuk menyalurkan bahan untuk keluar atau masuk pada tank saat sebelum proses pencampuran ataupun sesudah proses pencampuran. Fungsi motor AC pada mixing tank berfungsi sebagai pencampur atau pengaduk pada saat seluruh bahan setelah dimasukkan ke dalam tangki dengan ujung drive shaft motor dipasangkan propeller agar dapat dilakukan pengadukan dengan efektif dan efisien. Sedangkan fungsi silin yaitu untuk memprogram FPGA board agar dapat menjalankan fungsi-fungsi sesuai dengan cara kerja dan mixing tank itu sendiri. Setelah kita menyaksikan bersama-sama tentang tinjauan atau teori, maka selanjutnya kita akan bahas tentang perancangan. Pada topik perancangan, di dalamnya terdapat blok diagram, ilustrasi mixing tank, flowchart, dan program-program yang ada pada PHDL. Pada blok diagram ini, kita dapat mengetahui adanya 3 blok yaitu blok input,
blok prosesnya yaitu menggunakan Spartan 3E, terus ada outputnya. Di sisi inputnya yaitu ada push button 1 sampai 4. Terus ada flow switch-nya 1 sampai 3. Terus di outputnya itu ada LED, solenoid 1 sampai 3 dan motor. Terus seterusnya saya akan memarkerkan fungsinya berbagai entity tadi, yaitu ada push button satunya itu sebagai trigger solenoid 1 untuk membuka valve sehingga air itu mengalir pada tangki. Terus untuk push button 2-nya itu fungsinya sebagai trigger solenoid 2 untuk membuka valve sehingga larutan pewarna itu dapat masuk ke dalam tangki. Terus push button 3-nya itu sebagai trigger motornya untuk aktif. Terus push button 4-nya sebagai trigger solenoid 3 untuk membuka valve-nya dan mengalirkan hasil mixing. Flow switch 1 itu sebagai trigger LED 1 untuk mengetahui kapasitas batas air yang pertama. Terus flow switch 2-nya sebagai trigger solenoid 1 untuk menutup valve. Terus flow switch 3-nya itu sebagai trigger solenoid 2 untuk menutup valve. Terus LED 1 sebagai indikator kapasitas air. Terus solenoid 1 untuk output valve-nya itu mengalirkan air. Terus yang solenoid 2 sebagai output valve mengalirkan larutan pewarna. Terus solenoid 3-nya sebagai output valve mengalirkan hasil mixing. Sedangkan motor sebagai aktuator untuk melakukan mixing larutan. Itu sendiri biasanya mesin ini dapat digunakan atau diterapkan di beberapa industri. Salah satunya di industri F&B, kemudian industri rayon, atau bahkan untuk industri tekstil, di mana beberapa industri ini memerlukan proses pewarnaan terhadap bahan makanan ataupun bahan-bahan dari tekstil itu sendiri, di mana setelah didapatkan warna yang sesuai dengan standar yang diatur oleh industri itu sendiri, hasilnya yang sesuai tadi akan didistribusikan atau dilakukan proses pewarnaan terhadap apa yang akan diproduksi di industri itu sendiri. Baik, setelah sebelumnya telah dijelaskan mengenai dari perancangan blok diagram yang merupakan dari desain dari mixing tank. Di mixing tank sendiri itu digunakan beberapa perangkat, yaitu perangkat sensor dan aktuator yang akan digunakan dalam tank. Dan kita dapat lihat pada desain tank itu sendiri, di mana kita akan menggunakan solenoid, kemudian ada flow switch, motor, dan tentu juga ada control panel, di mana control panel ini terdiri dari LED dan juga terdiri dari beberapa push button untuk melakukan proses dalam proses mixing ini, di mana ada solenoid yang terdiri dari 3 fungsi, di mana yang pertama yaitu sebagai input air masuk yang akan dikontrol oleh push button 1, dan kemudian ada solenoid 2 yang mana akan memasukkan larutan untuk melakukan percampuran, di mana itu dikontrol menggunakan push button 2. Kemudian setelah larutan itu masuk ke dalam tank, maka dilakukan proses mixing, di mana proses mixing ini menggunakan motor, di mana motor sendiri akan diatur oleh push button 3, di mana ketika push button 3 ditekan, maka motor akan aktif dan akan melakukan proses mixing. Tetapi sebelumnya untuk kapasitas air sendiri akan diukur secara otomatis menggunakan flow switch, di mana flow switch sendiri dalam desain ini menggunakan 3. Yang pertama itu ada flow switch 1, di mana berfungsi untuk mengetahui kapasitas pertama pada air. Kemudian flow switch kedua yaitu untuk mengetahui kapasitas kedua dari air. Dan yang ketiga ada flow switch 3 untuk mengetahui kapasitas air pada volume ketiga. Nah, setelah kapasitas air tersebut telah memenuhi dari standar dari proses mixing,
Kemudian dilakukan proses mixing oleh motor. Ketika proses mixing telah usai, maka hasil dari proses mixing atau larutan hasil mixing tadi akan disalurkan untuk dilakukan pada proses selanjutnya, di mana hal ini akan membuka katup dari solenoid 3 yang sebelumnya dikontrol oleh push button 4, sehingga hasil dari mixing tadi yang telah usai dilakukan proses mixing oleh motor, hasilnya akan didistribusikan untuk dilakukan pada proses selanjutnya. Setelah sebelumnya dapat dilihat dari desain tank itu sendiri, maka dilakukan proses desain pada flowchart, di mana pada flowchart itu sendiri diawali dengan proses yang pertama, yaitu membuka pada solenoid 1, di mana solenoid 1 ini akan mengalirkan air pada tank. Untuk prosesnya sendiri yaitu ketika push button 1 ditekan, maka akan mengaktifkan solenoid 1 sehingga air dapat mengalir. Ketika air mengalir pada tank batas isi pertama, bila tank batas isi pertama ini terisi atau aktif, maka si flow switch akan aktif karena terkena trigger dari air itu sendiri, sehingga kapasitas air akan meningkat. Tetapi ketika air belum memenuhi dari isi tank itu sendiri, maka proses ini akan melooping atau akan terus tetap mengaktifkan solenoid 1 untuk aktif dan dapat mengalirkan air. Bila mana tadi flow switch ini menjadi aktif, ini akan juga men-trigger LED sebagai indikator bahwa flow switch 1 telah aktif. Kemudian tetap air ini akan mengalir dari solenoid 1 ini, kemudian untuk akan mengisi dari flow switch 2, di mana hal ini akan si air ini akan terus melonjak menaik untuk mengisi flow switch 2. Nah, ketika flow switch 2 aktif, maka proses selanjutnya itu akan menonaktifkan dari solenoid 1 itu sendiri. Tetapi bila flow switch 2 ini belum tertrigger atau belum terjadi kapasitas air ini melonjak untuk mengaktifkan flow switch 2, maka proses ini akan tetap looping hingga proses flow switch 2 ini akan aktif. Kemudian pada proses selanjutnya yaitu ketika push button 2 ditekan, maka ini akan mengaktifkan solenoid 2. Ketika solenoid 2 aktif, maka larutan pewarna atau zat warna yang berada di solenoid 2 ini akan mengalir, sehingga ini akan mengisi tank pada batas ketiga. Bila mana tank batas ketiga ini telah memenuhi, maka akan mengaktifkan flow switch 3 sehingga dapat mematikan flow switch 2. Tapi bila belum memenuhi, maka proses looping akan terus terjadi sehingga solenoid 2 tetap aktif dan akan mengalirkan tetap larutan pewarna ke dalam tank. Kemudian untuk proses ketiga yaitu ketika push button 3 ditekan, maka akan mengaktifkan motor. Bila mana motor ini aktif, maka akan melakukan mixing terhadap larutan yang tadi sebelumnya telah masuk ke dalam tank, di mana motor aktif ini akan sesuai dengan pengaturan pada kantor yang sebelumnya telah dilakukan atau dibuat pada pemrograman. Bila mana telah memenuhi sesuai dengan kantor, maka motor akan nonaktif. Tetapi bila belum memenuhi dari counter itu sendiri, maka motor akan tetap aktif terus menerus hingga proses counter ini terpenuhi. Untuk proses terakhir yaitu ketika push button 4 ditekan, maka ini akan mengaktifkan solenoid 3. Hal ini ketika solenoid 3 aktif akan melakukan distribusi terhadap larutan yang sebelumnya telah dilakukan mixing tadi. Dan untuk pengeluaran atau distribusi dari hasil mixing sendiri ini melakukan beberapa tahap, di mana tahap pertama yaitu ketika tank berkurang pada batas ketiga atau pada flow switch ketiga,
maka flow switch ketiga ini akan nonaktif karena yang sebelumnya berlogika 1 akan kembali berlogika 0 dan menjadi flow switch ini tidak aktif. Tetapi bila tidak, maka akan tetap terus melakukan proses looping. Dan setelah flow switch 3 nonaktif, maka air akan tetap berkurang karena solenoid valve kan masih aktif. Jadi air tetap berkurang. Kemudian batas kedua telah terlewati, maka akan nonaktifkan dari flow switch 2 sehingga kapasitas kedua berkurang dan flow switch 2 pun jadi nonaktif. Kemudian bila tidak, proses looping akan tetap berlangsung. Kemudian jika flow switch 2 telah nonaktif dan tank pada batas pertama ini kembali nonaktif, maka pada flow switch 1 ini akan menjadi nonaktif pula. Ketika flow switch 1 atau batas terakhir dari pengurangan air flow switch 1 ini menjadi nonaktif, maka tank itu sendiri menjadi kosong dan proses distribusi hasil mixing yang telah kita lakukan ini telah usai. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang program yang telah kami buat untuk berjalannya mixing tank tersebut. Pada program buka air ini terdapat input yang terdiri dari push button 1, flow switch 1, flow switch 2, sedangkan outputnya yaitu solenoid 1. Kemudian kita membuat signal yaitu buka 1 yang berukuran 3 bit. Signal ini digunakan untuk menghimpun nilai dari inputannya. Tahapan pertama, ketika push button 1, flow switch 1, dan flow switch 2 itu bernilai 000, maka akan menghasilkan output solenoidnya yaitu 00 atau dalam kondisi belum ada proses yang terjadi sama sekali. Selanjutnya, tahapan yang kedua yaitu ketika push button 1, flow switch 1, dan flow switch 2 itu bernilai 110, maka akan menghasilkan output solenoid satunya yaitu 111, di mana valve akan membuka dan akan mengalirkan air ke dalam tangki. Tahapan ketiga yaitu push button 1, flow switch 1, dan flow switch 2 yang bernilai 011, maka akan menghasilkan output solenoid satunya yaitu 0 semua atau 00, atau dalam kondisi solenoid valve-nya akan nonaktif. Selanjutnya yaitu pada program nyala LED ini menggunakan inputnya flow switch 1 dan outputnya yaitu LED 1. Kemudian kita membuat signal yang yaitu lampu. Signal lampu sama dengan flow switch 1. Ketika kondisi flow switch satunya yaitu 0, maka akan menghasilkan outputnya 0 atau kondisi LED belum aktif. Lalu pada saat kondisi flow switch-nya 1, maka akan menghasilkan outputnya 1 yang artinya menandakan bahwa tank telah terisi pada batas air pertama. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai bagian dari program mixing tank tersebut, yaitu program untuk membuka larutan pewarna atau fluida. Yang pertama, terdapat entity dengan nama buka underscore minyak dengan input sebanyak 2, yaitu push button 2 dan flow switch 3. Dan kemudian terdapat output bernilai atau sebesar 2 bit dengan nama solenoid 2. Kemudian pada behavioral dari buka underscore minyak terdapat sebuah signal dengan besarnya 2 bit dengan nama buka 2. Kemudian nantinya variabel buka 2 tersebut akan dimasukkan input dari logika dan dari 2 input, yaitu input push button 2 dan flow switch 3. Kemudian terdapat sebuah proses dengan sensitivity list berdasarkan variabel buka 2. Kemudian di sini kami menggunakan case is, yaitu ketika buka 2 bernilai 00, maka solenoid 2 akan bernilai 00. Dan ketika buka 2 bernilai 10, maka solenoid 2 akan bernilai 11. Dan ketika buka 2 bernilai 01, maka solenoid 2 akan bernilai 00.
Ketika when others, ketika di luar kondisi di atas, maka solenoid 2 akan binary 00. Kemudian end case, end process, dan end behavioral. Selanjutnya terdapat program motor, yaitu program untuk melakukan pengadukan atau pencampuran. Terdapat entity bernama motor, yaitu menggunakan 3 input, yaitu input clock, input reset, input push button 3, dan juga output sebesar 4 bit dengan nama motor mix. Kemudian pada behavioral dari motor, variabel motor, terdapat sebuah signal atau sebuah sinyal dengan besar 4 bit dengan nama motor underscore gerak. Selanjutnya terdapat proses, yaitu untuk melakukan counter up bernilai sebesar counter up 4 bit, maka pada proses tersebut diberi sensitivity list dengan beberapa variabel, yaitu clock, reset, push button 3 yang nantinya akan diisi pada stimulus. Kemudian terdapat seleksi kondisi rising edge, yaitu ketika clock dari 0 ke 1 maka atau dari low ke high, maka program akan atau kondisi akan bernilai true. Terus di dalam if tersebut terdapat kondisi lagi, yaitu kondisi reset. Ketika reset sama dengan 1, maka motor gerak akan bernilai 0, yaitu akan kembali pada kondisi awal 00. Lalu ketika kondisi selain di atas atau kondisi push button 3 sama dengan 1, maka motor gerak akan hasil motor gerak tersebut akan ditambahkan 1, yang artinya akan menghasilkan pola counter up, akan menambah 1 secara terus menerus. Dan apabila di luar dari kondisi if di atas, kondisi if rising edge clock, maka motor gerak sama dengan 0000. Lalu end if dan end process. Kemudian kita deklarasikan lagi motor mix, yaitu outputnya akan diisi dengan nilai dari motor gerak yang sudah diproses di dalam seleksi kondisi dan proses yang di atas. Selanjutnya, program buka distribusi hasil mixing. Entity yang dipakai yaitu buang is, memiliki 5 port. Port yang pertama yaitu push button 4 sebagai input, plus width 1 sebagai input, plus width 2 sebagai input, plus width 3 sebagai input, dan solenoid 3 sebagai output pada gerbang logic 4 bit. Arsitektur behavior of buang is yaitu memiliki sinyal 4 bit, yang dimana buang diperintah dari 3 gerbang N dan 4 inputan. Inputan yang pertama yaitu push button 4, plus width 1, plus width 2, dan plus width 3. Proses sensitivity list akan terjadi buang is, yang dimana ketika logic 0111 akan memicu solenoid 3 menjadi 0000, dan ketika gerbang logic 1110 maka solenoid 3 akan berbunyi 0001, dan ketika gerbang logic 1100 maka solenoid 3 akan berbunyi 0011, dan ketika gerbang logic 100 dan solenoid 3 akan terpacu menjadi 0111, dan ketika 0000 maka solenoid 3 akan menjadi 0000 juga,
Dan ketika selain itu, maka selain 3 akan tetap sama, yaitu 0, 0, 0. Maka berfungsilah end case, end process, dan end behavior. Program simulasi pada saat dibuat itu sudah tersedia push button atau input-input yang lainnya. Lalu ketika hasil dari proses mixing tank melewati flowsheet 1, maka secara otomatis flowsheet 1 berubah menjadi logic 0 dan sehingga akan men-trigger lampu LED 1 berubah menjadi 0 juga, yang menandakan bahwa proses dari mixing tank sudah melewati batas dari flowsheet 1. Setelah sebelumnya disusun berupa program-program mapping di program-program sebelumnya, maka dilakukan pemanggilan pada program utama, di mana kita membuat program utama ini dengan entitas yang kita buat, yaitu berupa utama yang terdiri dari beberapa input dan output, di mana inputnya sendiri terdiri dari push button 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada flow switch 1, 2, 3. Kemudian ada clock, reset. Ini merupakan inputan yang digunakan dan semuanya terdiri dari 1 bit. Kemudian ada LED 1, solenoid 1, solenoid 2, solenoid 3, dan motor mix, di mana ini merupakan suatu outputnya yang akan diterapkan pada mixing tank ini, di mana nilai output itu sendiri memiliki nilai biner yang berbeda-beda. Kenapa berbeda? Karena ini dipengaruhi oleh bit-bit input yang masuk dan akan mengaktifkan dari output itu sendiri. Setelah diketahui port-port yang akan digunakan, maka entitas dari program ini ditutup dengan menggunakan fungsi utama. Kemudian akan memanggil entitas untuk arsitekturnya. Karena sebelumnya telah dibuat mapping program pada layer-layer yang berbeda, maka untuk memanggilnya digunakan fungsi komponen, di mana fungsi komponen ini akan memanggil fungsi-fungsi atau program-program pada layer sebelumnya untuk diaktifkan pada program utama, di mana komponen yang akan kita panggil yaitu berupa komponen buka air untuk memanggil proses solenoid 1 yang mana akan mendistribusikan air dari solenoid 1 ke dalam tank yang terdiri dari push button 1, flow switch 1, flow switch 2, dan solenoid 1. Kemudian komponen tadi akan ditutup sesuai dengan, karena ini proses yang pertama, pada mapping pertama akan ditutup. Kemudian dilakukan pemanggilan pada proses kedua. Komponen yang kedua yaitu proses untuk menyalakan lampu, di mana terdiri dari flow switch 1, kemudian ada LED 1, dan kemudian ditutup kembali. Kemudian ada komponen yang ketiga yaitu untuk membuka larutan untuk masuk ke dalam tank, di mana terdiri dari push button 2, flow switch 2, dan solenoid 2. Kemudian komponen itu ditutup kembali. Kemudian ada komponen motor yang mana akan berfungsi untuk melakukan mixing terhadap motor, mixing terhadap larutan yang diaktifkan mixingnya itu oleh motor, di mana port-port yang digunakan yaitu berupa push button 3, clock, reset, dan outputnya itu motor mix. Dan komponen tadi kemudian dilakukan penutupan. Yang komponen terakhir lakukan yaitu berupa komponen untuk menyalurkan atau mendistribusikan hasil dari mixing, di mana akan memanggil atau menggunakan fungsi dari push button 4, flow switch 1, flow switch 2, flow switch 3, dan outputnya itu berupa solenoid 3. Nah, setelah yang proses terakhir tadi dipanggil, maka dilakukan kembali penutupan terhadap komponennya. Kemudian akan dilakukan proses pemanggilan dari komponen itu sendiri untuk dilakukan proses pemrograman. Untuk
program dimulainya itu dipanggil proses begin, di mana untuk membuka proses buka air ini akan di dalamnya itu membuka port air map, di mana port air map ini atau buka air map ini terdiri dari port map yang terdiri dari beberapa input dan output. Untuk buka air sendiri, port mapnya dari desainnya, didesain yaitu terdiri dari push button 1, flow switch 1, flow switch 2, dan solenoid 1. Kemudian untuk map dari menyalakan lampu yaitu atau menyalakan LED yang akan digunakan sebagai indikator yaitu memanggil flow switch 1 dan LED 1. Kemudian untuk mendistribusikan atau memasukkan larutannya digunakan port map yang terdiri input dan output dari push button 2, flow switch 3, dan solenoid 2. Kemudian yang selanjutnya itu motor map atau nantinya akan membuka atau melakukan pemanggilan pada komponen motor, di mana portnya sendiri terdiri dari push button 3, clock, reset, dan motor mix. Kemudian untuk map dari proses pendistribusian hasil dari mixing yaitu akan memanggil map buang, di mana map buang ini terdiri dari port push button 4, flow switch 1, flow switch 2, flow switch 3, dan solenoid 3. Dan setelah pemanggilan port map tadi telah usai, dilakukan penutupan pada program implementasinya. Sebelumnya, pada fungsi port map ini sendiri difungsikan untuk melakukan pemetaan peletakan dari komponen-komponen yang digunakan sebagai mapping. Setelah dipanggil ke dalam port map, maka fungsi dari input output yang telah dipanggil ini akan menjadi aktif, dan hasil dari port-port yang telah dipanggil ini akan dilakukan desain simulasinya di bagian test bench. Tahapan selanjutnya yaitu pada bagian test bench untuk melakukan simulasi. Ketika pada saat proses pembuatan test bench, maka secara otomatis input-output yang digunakan pada bagian implementasi sudah tersedia. Jadi, pada bagian test bench sendiri, kita hanya perlu melakukan pemrograman pada bagian clock dan stimulus proses. Mula-mula pada bagian clock berawal dari logika 0 dengan perintah wait for selama 10 nanosecond. Kemudian clock akan berubah menjadi logika 1, melakukan perintah wait for selama 10 nanosecond dan program clock terus melakukan perulangan hingga program selesai. Kemudian pada bagian stimulus proses akan melakukan simulasi dengan bagian yang pertama, yaitu membuka solenoid valve di mana terdapat 3 kondisi yang sesuai dengan inputan yang sebelumnya telah dilakukan pemrograman pada bagian implementasi. Selanjutnya, fungsi pemrograman kedua untuk membuka solenoid valve kedua di mana terdapat 3 kondisi juga yang sesuai dengan inputan yang sebelumnya telah dilakukan pemrograman pada bagian implementasi. Yang ketiga, terdapat fungsi pemrograman untuk penggerakan motor yang digunakan untuk proses mixing tank, di mana di sini juga terdapat 3 kondisi yang sesuai dengan inputan yang sebelumnya telah dilakukan pemrograman pada bagian implementasi. Selanjutnya terdapat fungsi pemrograman untuk proses distribusi hasil mixing, di mana terdapat 5 kondisi yang sesuai dengan inputan yang sebelumnya telah dilakukan pemrograman pada bagian implementasi. Sebelum melakukan simulasi, dilakukan setting pada bagian properties, di mana untuk mengatur simulat runtime-nya pada program yang nilainya disesuaikan dengan panjang program yang telah dibuat. Karena runtime yang dibuat pada program sebanyak 700 nanosecond, maka saya men-settingnya sebesar 800 nanosecond untuk mempermudah dalam melihat pada program simulasi. Ini merupakan simulasi yang ditampilkan, di mana pada bagian program pertama, yaitu untuk mengisi air ke dalam tank mixing. Pada proses pertama ini menggunakan input yang terdiri dari push button 1,
flowsheet 1, flowsheet 2, dan flowsheet 2. Sedangkan untuk outputnya yaitu LED 1 dan solenoid 1. Ketika push button belum ditekan atau masih berlogic 0, maka outputan dari LED masih bernilai 0 dan solenoid 1 masih bernilai 000, yang artinya belum terjadi proses apapun. Ketika push button sudah ditekan, maka akan men-trigger solenoid 1 berubah menjadi 11, yang artinya proses dari pengisian air ke dalam tank sudah dimulai atau valve sudah membuka dan air masuk ke dalam tank. Sehingga pada saat air sudah melewati flowsheet 1, maka LED 1 akan menandakan bahwa eh, air sudah mencapai batas dari flowsheet 1. Maka dari itu LED akan menyala. Selanjutnya, ketika push button sudah tidak ditekan, maka solenoid 1 akan berubah menjadi 000, di mana artinya proses dari pengisian air sudah berhenti karena flowsheet 2 sudah mendapatkan trigger 1 karena batas dari air sudah melewati flowsheet 2. Pada tahap kedua, yaitu untuk mengisikan larutan pewarna ke dalam tank, di mana membutuhkan input yang terdiri dari push button 2 dan flowsheet 3. Sedangkan untuk outputannya yaitu solenoid 2. Ketika push button 2 belum ditekan atau masih berlogic 0, maka solenoid 2 akan berlogic 00 karena belum mendapatkan trigger dari push button 2 atau belum terjadi proses apapun. Ketika push button 2 sudah ditekan atau berlogic 1, maka akan menghasilkan outputan bernilai 11 karena proses pengisian larutan pewarna ke dalam tank sudah dimulai atau valve sudah membuka. Selanjutnya, ketika push button 2 sudah tidak ditekan, maka akan menghasilkan outputan solenoid 2 bernilai 00. Yang artinya proses dari pengisian larutan telah selesai. Kenapa? Karena flowsheet 3 sudah mendapatkan trigger menjadi 1, yang artinya bahwa larutan pewarna sudah mencapai batas dari flowsheet 3. Pada tahapan ketiga, yaitu untuk menyalakan motor pada saat proses mixing. Inputan yang digunakan adalah push button 3, clock, dan reset. Sedangkan untuk outputan yaitu motor mix. Ketika push button 3 belum ditekan atau masih berlogic 0, maka motor mix akan bernilai 000. Sedangkan clock dan reset fungsinya untuk counter up. Counter up berfungsi sebagai proses menyalakan motor sampai batas yang telah ditentukan. Pada proses pertama, reset sudah bernilai 1. Fungsi reset untuk memulai counter up. Pada saat push button 3 sudah dipencet atau sudah bernilai 1, maka reset akan bernilai 0, di mana menandakan bahwa proses counter up sudah dimulai. Counter up dimulai dari 1 sampai 5, karena dalam satu kali counter up mengimplementasikan proses selama 1 menit dalam kondisi yang sesungguhnya. Untuk mendapatkan keluaran biner dari 1 sampai 5 atau dengan binernya 0001 sampai 0101, caranya pada saat program testbench dibuat wait for-nya selama 100 nanosecond. Kenapa? Satu kali clock sepanjang 20 nanosecond. Maka untuk 5 kali counter dibuat 100 nanosecond. Ketika proses counter up sudah mencapai 5 kali, maka otomatis reset akan menyala menjadi 1. Ketika reset menjadi 1 akan men-trigger push button menjadi 0.
Pada proses yang terakhir ini yaitu untuk mendistribusikan hasil mixing, di mana pada proses kali ini membutuhkan input yaitu push button 4, flowsheet 1, flowsheet 2, dan flowsheet 3, serta untuk outputannya yaitu solenoid 3. Pada proses pertama, ketika push button belum ditekan, maka solenoid 3 akan bernilai 0000, yang menandakan bahwa belum mendapatkan trigger dari push button 4. Sedangkan untuk flowsheet 1, flowsheet 2, dan flowsheet 3 bernilai 111. Kenapa? Karena menandakan bahwa hasil mixing tank tersebut masih di dalam tank. Selanjutnya, ketika push button 4 sudah ditekan atau berlogic 1, maka akan menghasilkan output solenoid 3 bernilai 0001. Kenapa? Karena menandakan bahwa valve sudah terbuka 1/4 bagian. Ketika hasil dari mixing tank sudah mulai terdistribusi, maka akan men-trigger flow switch berlogic 0. Selanjutnya, ketika push button masih ditekan dan solenoid 3 berubah menjadi 0011, menandakan bahwa setengah bagian dari valve sudah terbuka. Ketika hasil larutan dari mixing tersebut melewati flowsheet 2, maka akan men-trigger flowsheet 2 menjadi logic 0. Selanjutnya, ketika push button masih ditekan, solenoid 3 bernilai 0111, menandakan bahwa seluruh bagian dari valve sudah terbuka. Lalu ketika hasil dari mixing tank tersebut melewati flowsheet 1, maka flowsheet 1 akan men-trigger berubah menjadi logic 0. Selanjutnya, ketika push button sudah tidak ditekan, maka solenoid 3 berubah menjadi 0000, yang menandakan bahwa valve berubah menjadi non-aktif. Oleh karena itu, proses distribusi dari hasil mixing tank sudah berakhir. Terakhir, kesimpulan, berdasarkan hasil perencanaan dan penerapan pada simulasi yang sudah dilaksanakan pada implementasi operasi mixing tank menggunakan pemrograman PHDL, maka dapat disimpulkan bahwa pengontrolan menggunakan push button untuk mengatur volume larutan dan untuk mengaktifkan motor sebagai proses mixing. Yang kedua, menghasilkan program PHDL mixing tank menggunakan software IC Design Suite. Dan yang terakhir, seluruh proses implementasian mixing dengan menggunakan program PHDL ini telah berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Saran dari kelompok kami yaitu ada 4 saran. Yang pertama itu melakukan proses mixing pada tank menggunakan sistem yang otomatis sehingga akan menjadi sistem lebih efisien. Saran yang kedua yaitu dapat menampilkan hasil dari proses menggunakan perangkat penampilan seperti LCD. Saran yang ketiga yaitu melakukan pemasangan indikator pada setiap proses yang akan dilaksanakan. Dan saran yang terakhir yaitu perlu ditambahkan perintah untuk membatalkan program apabila perintah yang kita inginkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video tugas akhir mata kuliah pemrograman FPGA kelompok 4 yang berjudul Implementasi Operasi Mixing Tank menggunakan pemrograman PHDL. Semoga video ini bermanfaat khususnya bagi kami agar kami senantiasa belajar lebih baik lagi. Dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam pengambilan suara, pengambilan gambar, karena kami masih belajar menuntut ilmu agar ilmu kita lebih baik dan semoga bermanfaat bagi kita semua.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.